Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Yati, NPM 2203022010, Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas uji komprehensif dengan kefakultasan. Yang pertama, ada fikih muamalah, prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah adalah aturan-aturan syariat yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi sosial dan transaksi harta. Yang kedua, ada prinsip dasar, ada kebolehan, keadilan, kerelaan, dan transparansi dan kejelasan. Kemudian yang ketiga itu ada larangan dalam muamalah. Yang pertama itu ada riba. Jenis riba itu ada 3. Yang pertama itu ada riba fadlah, ada riba nasi'ah, terus ada riba qadar. Kemudian ada qoror, kemudian ada masyir. Kemudian ada konsep harta dalam muamalah. Pengertian harta, segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan menurut syariah. Jenis-jenis harta itu ada harta bergerak, contohnya uang dan kendaraan dan emas. Kemudian ada harta tidak bergerak, itu ada tanah dan bangunan. Kemudian ada harta materi, itu fisik, ada non materi, dan ada halal dan haram. Kemudian ada konsep akad. Pengertian akad itu pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek tertentu. Kemudian ada rukun akad, terus ada syarat akad, terus ada macam-macam akad. Macam-macam akad itu akad tabaru, non profit. Itu seperti hibah, wakaf, qodha atau pinjaman, dan kafalah. Kemudian selanjutnya ada akad tijaroh, itu ada jual beli, murabahah, ijrah, salam, istiqna, mudorobah, musyarakah, dan rahan. Selanjutnya ada implementasi akad dalam industri keuangan syariah. Yang pertama di perbankan syariah itu ada murabahah, pembiayaan barang, terus ada mudorobah, bagi hasil antar bank dan nasabah, kemudian ada musyarakah, kerjasama modal. Selanjutnya ada ijarah, pembiayaan sewa, terus ada wadiah, titipan. Kemudian ada qadarul hasan, itu pinjaman kebajikan. Kemudian ada lembaga keuangan lain. Yang pertama itu penggadaian syariah, yang kedua ada asuransi syariah, itu seperti takaful. Terus yang ketiga itu ada koperasi syariah, seperti musyarakah dan murabahah. Materi yang selanjutnya ada bank dan LKS. Yang pertama ada prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank dan LKS. Yang pertama itu ada keadilan, ada transparansi, ada larangan riba, ada larangan masyir, ada larangan qoror, terus ada prinsip masalah. Selanjutnya ada peran bank dan LKS, itu lembaga keuangan syariah. Yang pertama intermediasi keuangan. Ada bank syariah menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan dan deposito dan menyalurkan kepada sektor produktif secara syariah. Berbeda dengan bank konvensional karena menggunakan akad syariah seperti mudorobah, wadiah, murabahah, ada musyarakah, dan ijarah. Selanjutnya ada pembiayaan. LKS menyediakan pembiayaan yang seperti memiliki tujuan halal, ada menghindari riba dan qoror, kemudian ada meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada manajemen resiko syariah, itu seperti resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko syariah, dan resiko reputasi. Selanjutnya itu ada produk dan layanan inti bank dan LKS. Yang pertama produk penghimpun dana, itu ada funding. Yang pertama itu wadiah, titipan. Kemudian ada mudorobah atau bagi hasil. Selanjutnya ada produk penyaluran dana atau financing. Yang pertama ada murabahah, pembiayaan barang dengan margin keuntungan. Yang kedua ada istiqnab, pembiayaan pemesanan barang manufaktur. Kemudian ada salam, terus ada ijarah dan IMBT. Kemudian ada musyarakah, kerjasama modal antar bank dan nasabah. Kemudian ada mudorobah, itu bank sebagai sahabibul mal, nasabah sebagai pengelolaan usaha. Selanjutnya itu ada jasa layanan atau servis. Yang pertama itu wakalah.
perwakilan atau transfer pembayaran, terus ada kafalah penjaminan, terus ada hawalah pengalihan piutang, kemudian ada rahn, ada takaful, terus kemudian ada safe deposit box, kemudian ada layanan pembayaran halal atau jiswaf. Selanjutnya itu ada isu kontemporer dan inovasi dalam keuangan syariah. Yang pertama itu ada vintage syariah. Contoh implementasinya itu yang pertama itu ada peer-to-peer lending syariah, yang kedua crowdfunding syariah, yang ketiga itu pembayaran digital syariah itu seperti e-wallet syariah dan kris syariah. Kemudian ada digital banking syariah full online. Tantangannya itu ada 3, resiko regulasi dan kepatuhan syariah, kemudian ada resiko digital dan keamanan data, kemudian ada edukasi masyarakat. Selanjutnya itu ada inovasi produk pembiayaan berbasis kontrak syariah. Yang pertama itu ada pembiayaan ultra mikro berbasis kod dan ijaroh. Yang kedua itu pembiayaan petani atau usaha kecil dengan akad salam dan istigna. Kemudian yang ketiga itu ada buy now pay later itu atau BNPL syariah, murabahah dan wakalah. Kemudian ada akad hybrid itu multi atau akad untuk kebutuhan bisnis modern. Selanjutnya itu ada tantangan regulasi dalam LKS dan vintage syariah. Itu yang pertama itu harmonisasi antar fatwa DSN dan MUI dan regulasi OJK atau BI. Yang kedua itu ketidakjelasan legal pada sebagian akad hybrid. Kemudian yang ketiga itu adaptasi terhadap perkembangan digital dan blockchain. Kemudian ada pengawasan syariah dan platform vintage. Kemudian ada edukasi SDM syariah yang masih terbatas. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.